Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, Shalom. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan ibadah, tetap dengan ibadah online. Dan pastikan Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, perhatikan baik-baik dan rasakan hadirat Tuhan bersama-sama dengan kita. So yuk kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Dan kita akan memuji Dia dan memuji Tuhan. Karena hanya di dalam namanya yang pasti kita akan selalu diberikan kekuatan. Haleluya. Sorakan, wuuu. Yuk sama-sama katakan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya, haleluya, Yesus. Kebenaran yang bebaskan, berikanku setiap kekuatan, hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Yuk sama-sama katakan. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh Yesus, hanya Kau Tuhan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya. Yuk Bapak Ibu Saudara sekasih, pastikan Bapak Ibu Saudara merasakan hadirat Tuhan hanya di dalam namanya, dan hanya Dia Tuhan yang benar. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih yang ada di rumah dan dimanapun, jika memang Bapak Ibu Saudara ingin memuji Tuhan dan berlompat lebih tinggi, silakan lakukan, karena ini sungguh hanya hadirat Tuhan yang mengumumi.
bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, Kau pernah tinggalkan dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Hanya Kau Tuhan yang benar, ya Yesus. Hanya Engkau, terpujilah namamu. Musik memuji Tuhan. Yuk sama-sama Bapak Ibu katakan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Berikan sorak-sorai bagi Dia, katakan haleluya. Yuk Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita akan berdoa syafaat. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kau boleh mengumpulkan kami kembali Tuhan untuk beribadah Tuhan. Walaupun dengan kondisi yang terbatas Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu akan penuh atas setiap kami yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati para pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Biar hadirat-Mu penuh atas pemimpin bangsa kami, atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk gembala pembina kami Tuhan. Dimanapun ia berada, dimanapun saat ini hamba-Mu melayani Tuhan. Biar hadirat-Mu terus penuh atas ia Tuhan. Biar membawa gereja kami ini Tuhan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan buat tempat kami, gereja kami di tempat ini, GB House of Glory Pondok Cabe. Berkati gereja kami Tuhan. Jadikan gereja kami Tuhan sesuai dengan visi-Mu Tuhan. Bawa gereja kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan buat gembala di tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta Ferry. Apapun yang ia sampaikan, dimanapun ia berada Tuhan saat ini Tuhan, biar pelayanannya selalu Engkau tuntun Tuhan. Biar apapun yang ia sampaikan semua seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Walaupun jemaat-jemaat ini menyaksikan dalam bentuk online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu terus penuh atas ia Tuhan. Hadirat-Mu terus memenuhi jemaat-jemaat kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, Bapak Ibu Saudara semuanya, untuk pengumuman berikutnya, untuk kedepannya, di minggu depan, ibadah akan tetap dilakukan secara online. Dan pastikan Bapak Ibu Saudara sendiri untuk menyaksikan, untuk melihat, untuk linknya itu bisa di pengumuman di depan nantinya, di info di depan. Oke? Baik, saat ini kita akan mendengarkan beberapa firman Tuhan, dan pastikan Bapak Ibu Saudara sendiri untuk mendengarkan baik-baik dan pastikan dipahami, didengarkan,
biar masukkan ke dalam hati kita untuk menjadi berkat buat setiap kita. Ya, sebelumnya kita sembah Dia terlebih dahulu. Oh shekara la 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 baya shandara la 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 boya la la shekara la la la. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Kuasa bagi Raja, gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti
dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapan kami hanya padamu. Oh Yesus, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam setiap hidup kami Tuhan. Sebab benar hanya Engkau-lah harapan kami Tuhan. Hanya Engkau-lah sumber kekuatan kami Tuhan. Hanya kami berserah terhadap Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar dari setiap kami Tuhan, maupun jemaat-jemaat yang menyaksikan ibadah ini Tuhan, bisa merasakan hadirat-Mu melalui firman Tuhan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom para pemirsa yang berada di rumah, dimanapun berada. Saudara, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan minggu ini. Firman yang terambil di dalam 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 25, dan saya akan bacakan ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara, para pemirsa, tema yang saya akan sampaikan di tempat ini yaitu kepribadian Allah dan kuasanya. Nah saudara, ada 3 ciri yang harus kita perhatikan kepribadian Allah dan kuasanya. Ciri yang pertama, hidup oleh kuasa kebenaran firman. Dan ciri yang kedua, hidup oleh kuasa doa. Dan ciri yang ketiga, hidup oleh kuasa ucapan syukur. Saudara, baiklah, mari kita lihat sama-sama. Poin yang pertama, ciri yang pertama, hidup oleh kuasa kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, Alkitab menggambarkan siapa Allah bagi kita. Saudara, perhatikan baik-baik, Alkitab menggambarkan siapa Allah bagi kita. Dan firman Tuhan mengingatkan akan latar belakang kisah penulis. Seorang nelayan dari Galilea yang pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Namun si nelayan ini yang bernama Petrus kemudian bertobat menjadi seorang rasul yang besar, yang memperkenalkan Allah sebagai Bapa, Allah sebagai penebus, dan Allah sebagai hakim. Saudara, Allah sebagai Bapa. Jika kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita adalah anak dan Dia adalah Bapa kita. Saudara, perhatikan baik-baik, jika kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita adalah anak dan Dia adalah Bapa kita. Nah, sebagai Bapa, Dia menjawab doa-doa kita. Amin. Setiap doa yang kita panjatkan, setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan, ada jawabannya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, sebagai Bapa, Ia mengampuni kekurangan dan kelemahan kita. Saudara, kita itu banyak kekurangan, kita itu banyak kelemahan, tapi Bapa kita mengampuni segala kekurangan dan kelemahan kita.
Nah, sebagai Bapa, Dia menegur dan membentuk kita. Saudara, kalau Tuhan tegur kita, taat saja. Amin. Taat saja, saudara. Nah, sebagai Bapa, Ia berkewajiban mencukupi kekurangan dan kebutuhan kita. Bapa kita mencukupi kekurangan dan kebutuhan kita. Nah, kebutuhan apa? Yang pertama, kebutuhan jasmani. Yang kedua, kebutuhan rohani. Nah, saudara, kebutuhan jasmani, kalau kita lihat di firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 31. Saya bacakan firman ini, Matius 6 ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu Tuhan akan tambahkan kepada kita. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, sebab hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, mungkin hari-hari ini jemaat pemirsa dimanapun berada sedang khawatir. Dan saya mau bilang buat kita tempat ini, jangan khawatir, saudara. Karena jelas firman Tuhan katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu saudara memerlukan semua itu. Tapi poin yang akan saya sampaikan di tempat ini, yaitu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu Tuhan akan tambahkan. Saudara, cari Tuhan hari-hari ini. Jemaat, pemirsa, saya mengingatkan buat kita dengan keadaan seperti ini, Corona, COVID-19, pandemi ini, cari Tuhan. Nah, saudara, cari Tuhan, jangan pakai caranya kita. Capek. Kalau kita cari Tuhan pakai caranya kita, capek, saudara. Tetapi kalau kita cari Tuhan pakai caranya Tuhan, saya percaya ada kekuatan baru. Kita tidak pernah capek. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saudara, itu kebutuhan jasmani kita. Sedangkan kebutuhan rohani kita, kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 3. Saudara, kebutuhan jasmani kita. Firman Tuhan katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Perhatikan baik-baik, saudara. Mungkin hari-hari ini kita sedang gelisah hati kita. Dan saya mau bilang buat jemaat di tempat ini, pemirsa dimanapun berada, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudara, Tuhan segera datang. Saya tahu kedatangan Tuhan sudah semakin singkat. Kita terus mempersiapkan hati kita, berjaga-jaga, artinya kita terus berdoa. Naikkan doa pujian penyembahan kepada Tuhan hari-hari ini. Amin. Jangan gelisah, saudara. Itulah kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani kita. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Allah sebagai penebus. Allah sebagai penebus. Dia menebus kita dengan harga yang mahal. Saudara, kita ditebus dengan harga yang mahal. Hanya dengan mengenal Allah sebagai penebus, akan lebih mudah bagi kita mengenal Dia sebagai Bapa. Saudara, perhatikan baik-baik. Hanya dengan mengenal Allah sebagai penebus akan lebih mudah bagi kita mengenal Dia sebagai Bapa. Saudara, hanya dengan mengenal Allah sebagai penebus dan Bapa, kita akan mengenal siapa kita. Itulah Allah sebagai penebus. Nah, Allah sebagai hakim, saudara.
Saudara tahu Allah sebagai hakim. Jika kita renungkan Allah sebagai hakim, maka dua hal akan terlintas di pikiran kita. Yang pertama, kursi takhta pengadilan Kristus. Yang kedua, takhta putih yang besar. Itulah selalu yang terlintas di pikiran kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itulah ciri yang pertama. Nah, ciri yang kedua, hidup oleh kuasa doa. Ciri yang kedua, hidup oleh kuasa doa. Nah, saudara, kata doa, perhatikan baik-baik, kata doa adalah kata yang selalu menarik perhatian bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Angkat tangan yang percaya kepada Yesus. Saya percaya saudara dimanapun berada, pemirsa, percaya kepada Yesus. Amin. Doa yang lahir karena semua orang menyadari akan kekuatan dan kemampuan yang terbatas. Saudara, doa adalah sesuatu hal yang penting dalam hidup kita, lebih dari segala pekerjaan apapun. Saudara, dan saya mau bilang buat kita di tempat dimanapun saudara berada, doa itu sederhana, doa itu simple, saudara. Nah, saking sederhananya kita nggak percaya, seringkali saudara, simple, sederhana, tapi saking sederhananya kita nggak percaya. Doa bukan soal kata-kata, saudara, tetapi doa adalah iman, percaya kepada Yesus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Doa bukan suatu kumpulan kata-kata, tetapi doa adalah soal hati yang teguh. Doa adalah soal hati yang teguh, hati yang tulus dan murni di hadapan Tuhan. Amin. Itulah doa. Saudara, kalau kita lihat di dalam Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara, Elia manusia biasa sama seperti saudara dan saya. Saudara, Elia manusia biasa. Apa artinya, saudara? Elia itu bisa lemah, Elia itu bisa kecewa, Elia itu bisa sakit, Elia itu bisa goncang, Elia itu bisa sakit hati, Elia itu bisa tertekan. Manusia biasa, saudara, sama seperti kita. Elia manusia biasa. Elia itu juga bisa punya masalah, Elia itu juga punya masa-masa yang sulit. Tetapi saya mau ingatkan buat pemirsa, jemaat dimanapun berada, tetapi Elia tidak pernah menyerah. Nah, itu kuncinya, saudara. Elia tidak pernah menyerah. Kenapa? Karena Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Makanya saya mau bilang, berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara. Nah, manusia biasa Tuhan bisa buat menjadi manusia yang luar biasa. Haleluya. Manusia biasa, saudara dan saya manusia biasa. Tuhan bisa buat yang manusia biasa menjadi manusia yang luar biasa. Haleluya. Doa yang mendatangkan mujizat. Saudara, doa yang mendatangkan mujizat adalah doa yang lahir dari iman. Perhatikan baik-baik, doa yang mendatangkan mujizat adalah doa yang lahir dari iman, akan menyelamatkan orang yang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Doa yang lahir oleh kesatuan hati, ada unity. Dan saya percaya jemaat dimanapun berada, pemirsa, mari unity. Amin. Doa yang fokus untuk jiwa-jiwa. Nah, hari-hari ini kita harus fokus kepada jiwa-jiwa, karena penuaian jiwa-jiwa sedang terjadi hari-hari ini. Saudara, fokus kepada jiwa-jiwa. Ini sangat penting buat kita. Jemaat, para pemirsa, fokus kepada jiwa-jiwa. Firman Tuhan katakan, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai.
Tuaian di bumi sudah masak, penuaian sedang terjadi hari-hari ini. Makanya fokus kepada jiwa-jiwa. Amin. Fokus saudara kepada jiwa-jiwa. Doa yang penuh kuasa. Doa itu bukan dilihat orang, saudara. Doa itu bukan dilihat orang atau didengar orang, tetapi doa itu dijawab oleh Tuhan. Setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, pasti Tuhan jawab. Amin. Pasti Tuhan jawab, saudara. Mata kita tertuju kepada Tuhan, artinya fokus. Doa yang fokus kepada Allah, artinya mata kita tertuju kepada Allah, atau fokus kepada firman-Nya. Karena firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Fokus kepada firman-Nya. Doa sebagai ekspresi kita kepada Tuhan, artinya tidak bertele-tele, apa adanya, saudara. Inilah doa-doa yang kita naikkan. Doa yang dijawab Tuhan. Nah, saya percaya setiap doa-doa kita pasti Tuhan jawab. Amin. Doa yang dijawab Tuhan adalah doa yang disertai oleh keyakinan, artinya jangan bimbang. Saudara, kalau kita bimbang, kita seperti gelombang laut diombang-ambingkan. Jangan bimbang, saudara. Kalau berdoa, imanin, yakin dan percaya. Doa harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Hujan jangan turun, hujan pun tidak turun, saudara. 3 tahun 6 bulan. Elia sungguh-sungguh berdoa. Doa harus dipanjatkan dengan tidak jemu-jemu. Artinya jangan bosan-bosan berdoa. Harus dengan tekun, saudara. Amin. Tekun berdoa. Doa harus disertai dengan kerendahan hati. Saudara, kalau kita lihat di dalam 2 Tawrat 7 ayat 14, saudara baca di rumah. Saya percaya 2 Tawrat 7 ayat 14, kita merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan. Cari wajah Tuhan hari-hari ini, lalu berbalik dari jalan-jalan jahat. Tuhan akan ampuni kita, Tuhan akan pulihkan kita. Saudara, doa harus dipanjatkan dalam nama Yesus. Setiap doa kita harus panjatkan dalam nama Yesus. Amin. Ciri yang ketiga, terakhir, saudara. Ciri yang ketiga, hidup oleh kuasa ucapan syukur. Hidup oleh kuasa ucapan syukur. Kita lihat di firman Tuhan di dalam Mazmur. Mazmur 118. Mazmur 118. Kita buka Mazmur 118. Ayat 1. Hidup oleh kuasa ucapan syukur. Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, hari-hari ini saya mau bilang buat jemaat pemirsa dimanapun berada, banyak-banyak mengucap syukur hari-hari ini. Karena di dalam ucapan syukur itu ada kuasa yang luar biasa. Mengucap syukur adalah pintu gerbang mujizat. Mengucap syukur adalah sikap hati yang mendatangkan mujizat. Amin. Ketika kita mengucap syukur, pintu kesempatan terbuka. Artinya apa? Pintu kesempatan terbuka. Kesempatan dalam pelayanan kita Tuhan bukakan. Kesempatan dalam pekerjaan kita Tuhan bukakan. Kesempatan dalam usaha kita Tuhan bukakan. Kesempatan dalam bisnis kita Tuhan bukakan. Ketika kita mengucap syukur. Makanya saudara, jemaat, pemirsa dimanapun kau berada, banyak mengucap syukur. Amin. Ketika kita mengucap syukur, pintu kesembuhan terjadi. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Yang beban berat Tuhan angkat. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, bahkan yang mati pun Tuhan bangkitkan. Ketika kita mengucap syukur, pemulihan terjadi.
Tuhan pulihkan hidup kita, keluarga kita dipulihkan. Amin. Dengan bersyukur kita mempersiapkan diri untuk menerima mujizat Tuhan. Perhatikan baik-baik, dengan bersyukur kita mempersiapkan diri untuk menerima mujizat Tuhan. Angkat tangan yang terima mujizat Tuhan. Haleluya. Ketika kita mengucap syukur, pintu mujizat terjadi. Ketika kita mengucap syukur, pintu mujizat terbuka. Ketika kita mengucap syukur, pintu pertolongan terjadi. Amin. Tuhan tolong kita, Tuhan jaga kita. Ketika kita mengucap syukur, pintu berkat terjadi di dalam hidup saudara, di dalam keluarga saudara. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit dan Tuhan mencurahkan berkat yang berlipat-lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Ketika kita mengucap syukur, pintu pembelaan terjadi. Tuhan terus bela kita. Ketika kita mengucap syukur, pintu pembebasan terjadi. Ketika kita mengucap syukur, pintu perlindungan terjadi dalam hidup kita. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita dimanapun kita berada. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, bungkus dengan darah Yesus. Amin. Sebab orang yang selalu bersyukur mampu melihat sisi positif di balik masalah. Orang yang selalu bersyukur mampu melihat kebaikan di balik hal-hal yang buruk sekalipun. Orang yang selalu bersyukur mampu melihat keajaiban di balik kemustahilan. Orang yang selalu bersyukur, perhatikan baik-baik, mampu melihat keajaiban di balik kemustahilan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, saudara. Ketika kita mengucap syukur, artinya kita sedang menyerahkan segala pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Dan mengizinkan Dia bekerja sepenuhnya di dalam hidup kita. Amin. Saudara, makanya hari-hari ini mari kita banyak mengucap syukur, saudara. Nah, itulah 3 ciri tentang kepribadian Allah dan kuasanya. Saya ulangi, ciri yang pertama, hidup oleh kuasa kebenaran firman Tuhan. Dan ciri yang kedua, hidup oleh kuasa doa. Dan ciri yang ketiga, hidup oleh kuasa ucapan syukur. Nah, saudara, hidup oleh kuasa kebenaran firman Tuhan artinya kita harus banyak-banyak baca firman Tuhan. Banyak baca-baca Alkitab hari-hari ini. Banyak merenungkan firman Tuhan hari-hari ini. Karena firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan jalan terang bagi jalanku. Amin. Ya, ciri yang ketiga, hidup oleh kuasa doa. Banyak berdoa. Banyak naikkan doa, pujian, penyembahan hari-hari ini. Karena doa itu penting bagi kita. Doa itu nafas kehidupan bagi kita. Banyak berdoa, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ciri yang ketiga, hidup oleh kuasa ucapan syukur. Hari-hari ini kita harus banyak mengucap syukur. Di dalam ucapan syukur itu ada kuasa yang luar biasa. Karena firman Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala hal, tetaplah berdoa. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita, bagi saudara dan saya, bagi pemirsa, bagi jemaat dimanapun berada. Amin. Itu 3 hal, saudara. Dan saya percaya firman ini menjadi kekuatan. Firman ini menjadi rema bagi setiap kita. Dan firman ini tertanam di hati kita. Dan firman ini kita lakukan. Amanat agung. Pergi, jadikanlah semua bangsa murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka tentang kebenaran firman. Saudara, 3 hal ini saya percaya saudara diberkati lewat firman ini. Saya akan berdoa buat saudara. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Firman yang sudah ditaburkan, firman yang sudah disampaikan di tempat ini, firman ini menguatkan kami. Kami terus berdoa para pemirsa yang ada dimanapun berada, jemaat. Kami percaya mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus Kristus.
Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami, sungguh baik bagi kami. Doa kami ini Tuhan dengar dalam nama Yesus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara dan kami percaya kami akan terima berkat dari Bapa. Buka tangan saudara. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha, bisnis, pekerjaanmu, pelayananmu. Apa saja yang diminta dalam nama Yesus, diberkati berlipat-lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Angkat tangan tinggi-tinggi, terima berkat Allah Bapa. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam Bapa Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Roh Kudus, menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali, menjemput di awan-awan yang permai, Maranatha, bahkan kekal selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan berkati.